Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Senang sekali akhirnya hari ini kita berjumpa juga ya Bapak Ibu. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, saya akan menjelaskan tentang hasil assessment talent mapping yang telah Bapak Ibu lakukan. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah siap? Kalau ingin menyediakan pulpen, kertas, ataupun air minum boleh ya Bapak Ibu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja langsung ya. Insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan sesi feedback ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir jika ingin menyampaikan kegundahannya ataupun cerita yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, apakah sebelumnya Bapak Ibu telah mengenal talent mapping? Masya Allah, seru sekali ya awal mulanya. Nah, kemudian saya ingin bertanya ke Bapak dulu nih. Bapak, manfaat apa yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak rasakan jika sesi kita berjalan dengan baik? Nah, kemudian saya bertanya ke Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Oke, baik. Nah, semoga nanti apa yang menjadi pertanyaan itu bisa terjawab semuanya setelah di akhir sesi kita nanti ya. Nah, sebetulnya saya juga dulu merasakan hal yang sama Bapak Ibu. Jadi setelah saya memahami hasil asesmen saya dengan suami begitu ya, alhamdulillah kami juga jadi saling memahami satu sama lain. Kemudian jadi lebih enak sekarang untuk berkolaborasi, bersinergi gitu, menjadi satu tim gitu. Masya Allah. Nah, semoga Bapak Ibu juga bisa merasakan hal yang sama. Nah, sebelum saya masuk ke sesi membacakan hasilnya nih, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang talent mapping itu sendiri. Boleh Bapak Ibu? Baik. Jadi, talent mapping itu adalah sebuah asesmen kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan pola berpikir kita, pola merasa kita, serta pola berperilaku kita, atau biasa yang disebut juga dengan bakat, yang sifatnya ini produktif karena sering muncul dan juga berulang, sehingga kita dapat memperkirakan potensi dalam berbagai aktivitas dan juga perannya. Nah, talent mapping merupakan sebuah konsep pengembangan manusia dan juga organisasi yang memandang setiap individu itu sebagai pribadi dengan keunikan sifat, bakat, dan juga potensinya, sehingga jika dikembangkan hal tersebut akan menghasilkan kinerja yang unggul. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk kita pribadi maupun kita dalam bekerja sama dalam berorganisasi. Nah, sekarang tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang bakat gitu ya. Nah, bakat itu sebenarnya apa sih? Bakat itu adalah karakteristik alami positif, sumber produktivitas kita, sumber keunggulan kita, yang adanya dalam diri kita manusia, yang ada dari sejak lahir. Jadi misalkan nih, Bapak sudah dari dulu jago main bola atau main basket. Nah, itu tuh bakat alamiah jadinya ya. Jadi tanpa treatment apapun tuh jadi bisa langsung bagus gitu. Nah, kemudian bakat itu juga dapat diamati dari cara berpikirnya, dari merasanya, dan juga berperilakunya ini alami serta konsisten gitu, sehingga mudah dikenali dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, inilah yang membuat assessment talent mapping bisa dilakukan untuk melihat bakat kita. Nah, jadi ternyata bakat itu juga nggak hanya fisik aja loh Ibu. Misalkan nih, Ibu mungkin senang nonton, nah tiba-tiba kita suka nangis sendiri gitu kan. Nah mungkin bakat empati kita ada di sana. Kita punya bakat empati gitu ya. Nah, apa sih ciri-ciri bakat ini? Bakat ini bersifatnya nagih, kemudian sering muncul, iya pasti mudah dikenali ya, karena kan kita sambil beraktivitas dan kita bisa merasakannya gitu. Nah, ketika diekspresikan, bakat ini akan menghadirkan suatu kepuasan untuk diri kita gitu. Terus kemudian rasanya itu mengalir, membuat kita jadi lupa waktu. Seperti yang saya bilang tadi, tanpa treatment khusus kok tiba-tiba hasilnya bisa langsung bagus ya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari suatu bakat. Mungkin Bapak Ibu merasakan hal yang sama? Sudah tahu bakatnya apa?
Nah, bakat juga bersifat permanen Bapak Ibu, tidak berubah selamanya. Nah, pada setiap bakat juga memiliki motif yang spesifik dan juga positif. Dan ada kebutuhan dari diri kita untuk selalu mengekspresikannya setiap hari. Luar biasa ya bakat ini. Nah, Bapak Ibu, tentang bakat apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, selanjutnya kita akan langsung ke fungsi talent mapping. Bapak Ibu boleh dilihat lembar hasil assessment-nya. Kita bisa lihat di halaman 12. Nah, saya sambil menjelaskan tentang fungsi talent mapping. Fungsi talent mapping itu ada dua. Yang pertama ada fungsi deskriptif, yaitu talent mapping menggambarkan kepribadian atau yang bakat tadi ya, pola pikir kita, pola perasaan kita, dan pola perilaku kita yang tergambar di halaman 12 ini. Jadi di halaman 12 ada urutan bakat 1 sampai bakat 34 yang kita miliki. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Kemudian di halaman selanjutnya, di halaman 13, itu adalah peta bakatnya. Nah, selanjutnya fungsi talent mapping yang kedua yaitu fungsi prediktif. Ini terlihat di halaman 14. Boleh silakan sambil dilihat. Yaitu fungsinya dapat mengungkapkan ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan di dalam diri kita. Nah, di sana Ibu Bapak bisa melihat ada 14 potensi kekuatan. Nah, di halaman selanjutnya itu ada strength cluster map dan di halaman 16 itu ada strength typology. Nanti kita akan bahas. Nah, mari selanjutnya kita buka halaman 12-nya lagi Bapak Ibu. Kita akan bahas lebih detail tentang bakat Bapak dan Ibu.